Anies Baswedan kembali menorehkan sejarah baru, menjadi orang Indonesia pertama yang diberi kehormatan, diangkat sebagai anggota board, yaitu Dewan Pendiri dan Pengarah di Universitas Oxford. Universitas Oxford didirikan pada tahun 1096, merupakan salah satu universitas tertua di dunia. Selama 927 tahun perjalanannya, Universitas Oxford tercatat dalam sejarah telah berkontribusi amat besar dalam membentuk konsep tentang kampus, pendidikan tinggi, riset, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Pada tahun 2023 ini, Universitas Oxford mendirikan Institute for ASEAN Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies, dan mendaulat Anies Baswedan untuk menjadi anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah pada institut yang baru tersebut. Upacara resmi pengangkatan dipimpin oleh Profesor Timothy Powers, bertempat di ruangan bersejarah yaitu ruangan yang dulunya digunakan sebagai kantor penerbit Oxford sejak era tahun 1500-an. Di ruangan itulah Oxford Dictionary, kamus bahasa Inggris tertua di dunia disusun. Semoga peran Anies Baswedan di Universitas Oxford bisa menjadi harapan dan peluang baru bagi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara. Saatnya kita datang di gelanggang dunia, bukan sekedar menjadi objek untuk belajar dari dunia, tapi juga ikut memberikan pelajaran bagi dunia. Selamat Pak Anies. Saatnya Indonesia berbicara di kancah dunia. Anies menjelaskan, dalam sejarah ini pertama kalinya seorang berasal Indonesia diundang untuk menjadi anggota sebuah dewan di Universitas Oxford. Selama ini sudah ada anggota board dari Asia, antara lain dari India, China, Jepang, Singapura, atau Malaysia, tapi belum ada dari Indonesia. Sore tadi dilakukan sebuah upacara singkat untuk meresmikan pengangkatan sebagai anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah yang prosesinya dipimpin oleh Prof. Timothy Powers. Sungguh sebuah kehormatan diangkat menjadi board di sebuah kampus terkemuka dan salah satu yang tertua di dunia, jelasnya di akun Instagramnya. Upacara ini dilakukan di sebuah ruangan bersejarah, yaitu ruangan yang dulunya digunakan sebagai kantor penerbit Oxford sejak era tahun 1500-an, sekitar 500 tahun yang lalu. Di ruangan inilah lokasi penyusun Oxford Dictionary, kamus bahasa Inggris tertua. Semua kayu di dinding, meja, kursi, dan kondisi ruangan dipertahankan sesuai kondisi aslinya. Semoga peran baru Universitas Oxford ini akan menjadi channel baru untuk membawa pengalaman kita Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pembelajaran bagi dunia. Kita datang di gelanggang dunia bukan sekedar untuk belajar dari dunia, tapi juga untuk ikut memberi pelajaran bagi dunia. Harap Anies melalui akun @AniesBaswedan. Anies Baswedan diangkat jadi anggota Dewan Universitas Oxford. Masya Allah, luar biasa, amazing, berkelas. Ya, Anies Baswedan kembali mengharumkan nama Indonesia. Sekali lagi, ojo dibanding-bandingke dengan Bapak Banjir Pranowo. Aduh banget, jauh banget. Anies dipuji sebagai sosok berwawasan luas. Wow. Di mana ya kepala-kepala daerah yang ingin mencalonkan diri, akankah seperti Anies Baswedan? Prestasinya luar biasa, disanjung oleh luar negeri, begitu kan? Level Anies sudah dunia internasional, sudah berpikir global, sudah berpikir bagaimana membawa nama Indonesia berkelas, membawa nama Indonesia tidak hanya sejajar, tapi harus lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di luar sana. Di luar negeri dia mendapatkan penghargaan, bahkan menjadi board di University of Oxford, ya, UK, United Kingdom. Ya, ini tidak heran menjadikan Anies manusia yang memang luar biasa. Kalau kita bicara tentang kiprah, ya kita semua nggak ada apa-apanya dibandingkan Anies. Saya kira ya kita harus akui lah, ya. Even Presiden Jokowi sendiri saya kira bukan levelnya juga untuk dunia internasional, ya. Once again soal dunia internasional, bahkan saya katakan jauh lebih banyak Anies. Inilah intelektual Indonesia kelas dunia, ya. Nah, Anies Baswedan itu paling tidak dia sudah menancapkan kakinya dan kukunya di fora internasional juga. Pernah disebut sebagai 100 besar pemimpin, termasuk dari 100 young leaders kalau tidak salah, ya. Saya lupa ingat. Tapi intinya memang Anies punya kemampuan yang ya berbeda lah dibandingkan dengan kebanyakan orang Indonesia, termasuk pemimpin-pemimpin Indonesia. Makanya saya katakan kalau urusannya adalah urusan luar negeri,
urusan internasional saya paham betul Anies memiliki kemampuan, bahkan sejak mahasiswa pun dia sudah mampu berbahasa Inggris dengan baik ya, punya pengalaman internasional, sehingga tidak heran kalau dia di dunia internasional itu seperti nyemplung saja. Nah, apalagi dia tentu memiliki kepercayaan lebih setelah menjadi Menteri Pendidikan dan kemudian juga Gubernur DKI selama 1 periode penuh. Tentu jiwa intelektual di satu sisi, ya, leadership di sisi lain bertemu dengan pengalaman birokrasi yang yang kira-kira real. Sekarang kita kumpulkan cara Anies mengucapkan pikiran, narasinya apa, logiknya bagaimana, kemampuan untuk mengkompilasi ide bagaimana. Bandingkan dengan Pak Jokowi yang isinya itu aja tuh, lalu angkat-angkat tangan sedikit-sedikit, merdeka segala macam. Dan dia punya standar berpikir itu. Jadi siapa yang mau maju dalam politik sebaiknya mulai lakukan latihan diam-diam dengan memanfaatkan video-videonya Anies kan. Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Jokowi sendiri, Puan Maharani, siapapun yang pernah disebutkan. Mungkin di kamar perlu dia latih di depan cermin tuh. Kalau Anies ada di sebelah kanan, apa yang dia mau ucapin? Karena Anies jadi standar. Kenapa? Karena dunia mengakuinya.